Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Minasih dari Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember dengan NIM 18 19 10 50 1038. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk UAS Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial berkelanjutan kelas B. Nah, untuk pertanyaannya terdapat 4 pertanyaan. Berikut daftar pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ada ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Jelaskan aspek-aspek disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, untuk ilmu perencanaan wilayah sendiri, ya, dia merupakan ilmu multidisiplin yang di dalamnya itu mempelajari beberapa aspek, mulai dari aspek sosial budaya, kemudian aspek lingkungan, dan aspek fisik. Nah, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan tidak bisa mereka itu dilepaskan. Karena jika salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi dalam suatu perencanaan wilayah, maka perencanaan tersebut dapat dikatakan gagal dan tidak berhasil. Aspek-aspek tersebut dapat digunakan dalam menentukan suatu lokasi, baik lokasi dalam menentukan lokasi perumahan, baik dan perencanaan pertanian industrial itu sendiri. Nah, yang pertama dari aspek fisik, contohnya dalam menentukan lokasi pertanian. Aspek fisik tersendiri itu dapat digunakan untuk menentukan. Nah, aspek fisik itu dapat berupa topografi, kemudian kelerengan, klimatologi, jarak-jarak antara pusat dengan daerah lokasi industri. Kemudian aspek fisik juga menentukan berdirinya industri didukung dengan aspek sosial. Nah, aspek sosial budaya tersebut merupakan aspek berhubungan langsung dengan kebiasaan dari masyarakat tersebut. Nah, dalam merencanakan suatu wilayah, kebiasaan masyarakat atau sosial budaya yang sudah mereka bawa sejak mereka lahir hingga sekarang merupakan aspek terpenting untuk suatu perencanaan tersebut dapat berhasil. Mengapa demikian? Karena aspek ini jika semisal kita mendirikan suatu industri, dia itu kita tidak mengetahui bagaimana sih budaya di sana, kemudian bagaimana sih norma yang berlaku dan adat istiadat apa yang masih berlaku di sana. Jika kita tidak mengetahui hal tersebut, maka perencanaan tersebut akan gagal karena masyarakat di sana tidak setuju. Yang pertama, masyarakat sana tidak setuju dengan adanya industri tersebut karena kita tidak mengetahui, dan kita sebagai perencana tidak bisa masuk dalam ranah mereka, dalam kesadaran mereka. Jadi kita tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian yang terakhir ada, karena kita tidak mengetahui norma yang berlaku, maka kita tidak akan mendapatkan izin dari masyarakat untuk mendirikan suatu industri pertanian. Nah, kemudian yang terakhir ada aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan ini juga penting untuk mendukung dari aspek fisik suatu perencanaan. Aspek lingkungan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi atau menganalisis dampak yang akan terjadi jika industri itu dibangun di daerah tersebut. Nah, biasanya evaluasi tersebut menggunakan beberapa dokumen yang disusun sebelum didirikannya suatu industri. Semisal dokumen ANDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, di dalam ANDAL sendiri itu terdapat beberapa kemungkinan resiko yang akan terjadi jika
suatu industri tersebut didirikan di lokasi tersebut. Nah, jika ketiga aspek atau keempat aspek tersebut terpenuhi dalam suatu perencanaan, maka dapat dikatakan perencanaan itu berhasil. Yang kedua ada berikan penjelasan untuk beberapa metode perencanaan wilayah berikut. Yang pertama ada analisis entropi, kemudian analisis location question, indeks spesialisasi indeks, dan location index. Nah, kemudian ada juga shift share dan analisis gravitasi atau analisis gravity. Nah, yang pertama itu ada analisis entropi. Nah, apa sih analisis entropi tersebut? Analisis entropi merupakan analisis yang digunakan untuk melihat kesenjangan dan konsentrasi dari suatu industri. Nah, dalam perencanaan. Nah, untuk melihat kesenjangan dan konsentrasi tersebut menggunakan data dari PDRB. Kemudian juga analisis location question, spesialisasi indeks, dan location index. Yang pertama adalah analisis LQ. Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor-sektor mana saja yang merupakan sektor basis, kemudian sektor non basis, dan sektor unggulan. Nah, analisis ini biasanya menggunakan beberapa rumus. Rumus yang digunakan biasanya LQ SI dibagi NI dibandingkan dengan S per N. Apa sih SI, NI, S dan N itu? Jadi dalam analisis LQ itu membandingkan antara jumlah buruh dalam sektor misal kita ingin mengetahui sektor pertanian dalam suatu wilayah. Jadi kita membandingkan antara jumlah sektor pertanian dalam satu wilayah dibagi dengan jumlah sektor pertanian dalam wilayah tersebut. Kemudian dibandingkan lagi dengan jumlah sektor dalam wilayah yang lebih luas. Misal kita tadi menggunakan kabupaten, maka jumlah NI-nya itu menggunakan wilayah di atasnya, yaitu provinsi. Kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh total pertanian di provinsi, seperti itu. Dari perhitungan LQ tersebut terdapat beberapa kriteria umum yang dihasilkan. Jika LQ lebih dari 1, maka sektor itu dapat dikatakan basis. Kenapa basis? Karena sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi daripada tingkat wilayah acuan. Kemudian LQ kurang dari 1 berarti sektor tersebut non basis, karena sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada tingkat acuan. Kemudian LQ sama dengan 1. Nah, ini merupakan sektor unggulan, daerah yang sama dengan tingkat acuan. Kemudian ada spesialisasi indeks. Nah, ini ada beberapa rumusnya. Rumusnya emang agak sedikit sulit, yaitu setengah sigma XIJ dibagi dengan XI minus X titik J dibagi dengan X titik titik. Nah, jika hasil analisis memiliki nilai mendekati 0, maka artinya wilayah tersebut memiliki berbagai aktivitas yang diversifikasi. Sedangkan hasil analisis memiliki nilai mendekati 1, artinya wilayah yang diamati memiliki aktivitas yang spesial, khas atau spesial. Kemudian ada localization index atau LI. Analisis ini merupakan salah satu teknik yang menunjukkan suatu aktivitas berkembang di suatu wilayah atau relatif berkembang hanya wilayah tertentu saja. Jadi tadi kan spesifik khas dalam satu wilayah. Nah, namun untuk LI sendiri ini dia hanya melihat perkembangannya dalam satu sektor saja, satu wilayah saja. Jika analisis nilai mendekati dengan 0, maka tingkat perkembangan kegiatan relatif di semua. Jadi jika 0, dia itu perkembangannya merata di seluruh wilayah. Kemudian jika analisisnya mendekati dengan 1, maka aktivitas yang diamati dalam wilayah tersebut hanya memusat dalam satu wilayah tersebut dan tidak berkembang merata. Kemudian ada analisis shift share.
Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor tertentu dalam ekonomi regional maupun lokal yang dibandingkan dengan perekonomian nasional dalam 2 atau lebih dan jangka waktu tertentu. Nah, analisis shift share ini digunakan untuk melihat pergeseran antara sektor A dengan sektor B dalam kurun waktu tertentu di dalam satu kabupaten. Misalnya kita melihat dari kabupaten. Nah, sektor A ini apakah dia bergeser atau tidak dalam kabupaten tersebut. Kemudian ada analisis gravitasi atau gravity. Nah, analisis ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara wilayah 1 dengan wilayah A dengan wilayah B. Nah, dalam dunia perencanaan wilayah dan kota analisis ini sangat penting karena dengan analisis ini kita dapat mengetahui seberapa besar peran dari kedudukan wilayah yang kita rencanakan dan seberapa jauh keterkaitan antara wilayah yang kita rencanakan dengan wilayah yang lain. Kemudian jika sudah mengetahui hal tersebut, yang kita lakukan adalah membenahi sekiranya apa yang kurang dalam wilayahnya. Jadi dalam analisis ini kita mengetahui apa sih kurangnya wilayah yang kita rencanakan, kemudian apa sih solusi yang harus kita susun untuk mengatasi beberapa masalah-masalah guna untuk mengembangkan wilayah perencanaan kita. Misalnya saja dalam dunia pertanian industrial, misal nih ada industri A dan industri B. Nah, kebutuhan bahan baku di industri A masih impor dari industri B. Jadi dia tuh industri A masih mengambil bahan baku impor dari industri B. Padahal jumlah bahan baku dari industri A itu lebih besar daripada industri B. Nah, dari situ kita dapat membenahi untuk kebutuhan dari industri B. Misal nih dalam lingkup wilayah di industri A, dia itu sebenarnya memiliki potensi bahan baku untuk memenuhi kebutuhan, tapi mereka tidak bisa memaksimalkan bahan baku tersebut dan mengolahnya. Misal nih Indonesia mengirimkan bahan setengah jadi, misal karet ke negeri sebelah. Padahal sebenarnya Indonesia itu bisa mengolah bahan setengah jadi itu menjadi bahan siap pakai untuk kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, sehingga Indonesia dapat meraup keuntungan yang lebih tinggi pula untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia sendiri, seperti itu. Nah nih, kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Ada satu pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan keempat. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini yaitu sebagai seorang perencana wilayah harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis. Berikan ilustrasi Anda terkait dengan konsep perencanaan yang memiliki perspektif dalam mempertimbangkan peran lingkungan hidup, kemudian perubahan iklim global, dan peran masyarakat. Nah, yang pertama dulu nih, untuk lingkungan hidup dan ekosistemnya. Dalam merencanakan sebuah wilayah, yang tadi sudah dijelaskan pada pertanyaan 1 kalau nggak salah, dalam merencanakan sebuah wilayah, kita sebagai perencana tidak boleh melihat dari satu aspek saja untuk merencanakan sebuah wilayah. Namun kita juga melihat beberapa aspek. Ini yang pertama kita bahas dengan lingkungan hidup dan ekosistemnya. Contohnya saja pertimbangan mengenai lingkungan hidup dalam ekosistem satu perencanaan. Nah, kita merencanakan sebuah wilayah, kita berarti menciptakan ruang untuk lingkungan hidup beraktivitas atau hidup di dalamnya. Mengapa demikian?
karena dalam perencanaan sebuah wilayah kita tidak hanya merencanakan fisik saja, namun dalam perencanaan kita juga menyiapkan kebutuhan dari individu-individu atau kita menyiapkan kegiatan tempat di mana kegiatan itu berlangsung. Kemudian untuk aspek lingkungan merupakan penting untuk mendukung aspek lainnya. Aspek lingkungan juga digunakan untuk di sini aspek lingkungan digunakan untuk menganalisis dampak yang akan terjadi di masa depan jika didirikan suatu industri, baik itu industri pertanian maupun non pertanian, sehingga dapat menciptakan suatu industri pertanian yang berkelanjutan dan meminimalisir bencana yang akan terjadi. Kemudian yang kedua nih, ada perubahan iklim global. Nah, untuk perubahan iklim global ini sering digunakan pada masyarakat pedesaan. Biasanya mereka itu mengancer-ancer, bukan sih, kalau bahasa Jawanya itu meniteni. Nah, biasanya mereka itu menggunakan sistemnya kayak tahun ini nih, bulan ini sampai ini ada musim hujan, musim kemarau. Nah, mereka biasanya menggunakan perubahan iklim untuk menanam jenis tanaman apa sih yang cocok untuk musim-musim tersebut. Namun seiring berkembangnya waktu, nah, iklim-iklim di Indonesia atau di seluruh dunia itu mengalami perubahan iklim yang sangat drastis. Jadi semisal bulan Januari itu biasanya hujan, namun saat ini Januari kemarau. Jadi mereka tidak bisa menentukan, atau kadang mereka dengan iklim yang ekstrim ini mereka menurun hasil pertaniannya, bahkan mereka sampai ada yang gagal panen. Untuk mengatasi masalah tersebut perlunya analisis yang digunakan untuk menyusun strategi atau indikasi program untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti tadi itu. Dengan perubahan iklim, mereka itu dapat merusak hasil produksi tanaman, kemudian dapat merusak juga unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, untuk meminimalisir tersebut, kita bisa menggunakan alternatif lain, misalnya saja menggunakan pestisida yang berlebihan juga dapat berpengaruh. Pestisida diganti dengan pupuk kompos. Nah, itu bisa jadi salah satu jalan keluar. Kemudian yang kedua, kita juga dapat memanfaatkan beberapa teknologi sesuai dengan anjuran yang berlaku. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu secara berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian yang terakhir ada partisipasi dan peran masyarakat. Nah, ini nih, partisipasi dan peran masyarakat ini sangat penting dalam perencanaan wilayah, baik perencanaan wilayah pertanian industrial maupun perencanaan wilayah yang lainnya. Peran dan dukungan partisipasi dan peran masyarakat ini dia digunakan untuk mengetahui, dia juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu program yang udah disusun dalam perencanaan wilayah. Misalnya saja nih, dalam suatu wilayah kita merencanakan beberapa sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sana nih kita dengan proyeksi penduduk kita bisa melihat berapa sih sarana prasarana yang dibutuhkan, kemudian apakah masyarakatnya di sana bisa memanfaatkan maksimal. Jika masyarakat bisa memanfaatkan maksimal apa yang sudah disediakan oleh negara, misal infrastruktur dasar sudah terpenuhi, namun mereka dari masyarakatnya tidak bisa memanfaatkan
dapat dikatakan wilayah tersebut kurang maju atau berkembang karena dari sumber daya manusianya saja mereka tidak mampu untuk memanfaatkannya. Jadi dari peran masyarakat ini sangat penting untuk menilai dan mengukur seberapa berkembangnya atau seberapa berhasilnya sih perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Semakin aktif masyarakat, semakin kualitas masyarakat semakin baik, semakin aktif pula peran dan partisipasi masyarakat untuk mengimplementasikan program-program tersebut, maka semakin baik pula perencanaan di suatu wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir pertanyaannya yaitu, dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang terdapat rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), rencana tata bangunan lingkungan (RTBL), dan RTR kawasan strategis. Jelaskan keterkaitan masing-masing dokumen rencana tersebut dengan pertanian industrial. Nah, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan keterkaitan setiap dokumen. Nah, keterkaitan antara RTRW, RDTR, RTBL, dan RTR kawasan strategis terletak pada muatan yang ada dalam setiap dokumen tersebut. Nah, dalam setiap dokumen tersebut terdapat beberapa muatan yang di dalamnya itu mereka saling berkaitan. Misalnya tujuan, pola ruang, dan struktur ruang. Nah, dalam dalam penyusunan RDTR, muatan-muatan tersebut harus mengacu pada dokumen yang ada di atasnya, yaitu RTRW, RDTR, penyusunan RTBL, dan RTR kawasan strategis. Begitu pula harus sesuai dengan muatan dokumen yang ada di atasnya. Dalam setiap dokumen terdapat pola ruang. Nah, pola ruang tersebut di dalamnya ada kawasan budidaya, rencana kawasan budidaya, dan kawasan lindung. Nah, dalam kawasan budidaya dan lindung ini mereka mengatur mengenai, misal nih kawasan budidaya, mereka di sana mengatur apa saja luasannya, kemudian kebijakan-kebijakan apa saja yang akan diterapkan di sana. Nah, keterkaitan dengan pertanian industrial terletak pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Jadi dokumen tersebut mengatur ketentuan dan arahan pengembangan yang kemudian nantinya diterapkan dalam pertanian industrial. Nah, dalam pertanian industrial juga jadi wilayah-wilayahnya itu sudah terbagi. Nih, ada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan mana saja yang diperuntukkan untuk kawasan lindung dan tidak boleh ditanami atau tidak boleh ada kegiatan, dan juga kawasan yang di sana sudah diperuntukkan sebagai kegiatan budidaya. Nah, di sana tuh sudah terdapat kebijakan dan arahan pengembangan dan dapat mendukung perencanaan pertanian industrial sesuai dengan aturan dan dokumen tata ruang yang sudah berlaku. Terima kasih. Semoga jawaban-jawaban dari saya membantu teman-teman dan menambah informasi. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.